ini karena banyak banget teman-teman yang request di DM di mantap banget guys, jadi harus coba sekarang. Kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan kalian yang kemarin masuk di kolom story aku. Hey. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya banyak-banyak mengucapkan terima kasih dulu karena video-video kemarin itu banyak banget yang nonton. Alhamdulillahnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau mendukung, mau support channel ini sampai detik ini. Ya, di kesempatan kali ini sebenarnya nggak mau panjang lebar. Kita pengen buat satu segmen khusus bagaimana kita pengen mengulik cerita sukses dari seorang santri, baik yang unik, baik yang bermotivasi. Jadi kalau di luar ya kan, yang di umum itu kan biasa kalau podcast itu kan ya pejabat ya kan, terus ya orang-orang yang kategorinya sukses dalam dunianya dan sebagainya. Nah, kepikiran sih kenapa kita nggak ngebahas cerita suksesnya para santri aja, kan mereka juga ada cerita-cerita yang bisa ditiru, bahkan bisa jadi motivasi, penyemangat buat teman-teman yang dengar. Dan kita buat satu segmen yang namanya Pod Country. Ya sebenarnya itu kepanjangannya podcast santri gitu. Jadi karena ya masih masa-masa begini belum bisa mengundang orang narasumber tamu ke studio kita, anjay studio. Ya pokoknya belum bisa maksimal untuk mengundang narasumber ke tempat kita. Jadi kita tetap mulai tapi ya dengan seadanya, yaitu dengan media virtual atau ya bahasa enaknya ya video call, yang nantinya diharapkan kalau sudah aman, insya Allah nanti kita akan mulai mendatangkan narasumber ke tempat kita ya kayak podcast asli gitu. Dah, daripada kebanyakan bicara, langsung aja mungkin kita mulai videonya. Oh ya BTW, kalau seandainya nanti agak garing atau mungkin ya masih kaku-kaku ya mohon dimaklumi ya, karena masih awal-awal, karena notabene-nya kita juga santri yang nggak pernah dapat kamera. Jadi ya mohon maaf sebelumnya kalau seandainya ya kaku-kaku dikit gitu, tapi insya Allah masih bisa diambil manfaatnya lah ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Nah oke, kita alhamdulillah sekarang kita lagi bareng dengan alumni Tomboro juga, tapi ini ceritanya lain dari yang lain loh. Maksudnya beliau ini bisa sampai jauh-jauh ke luar negeri demi menambah wawasan ilmu. Wah, ini luar biasa banget sih gitu loh. Nah sekarang mumpung ada kesempatan, beliau juga ada waktu kosong, ada baiknya kita ulik-ulik sedikit gitu. Maksudnya kok bisa gitu, bisa sampai sana gitu ya kan. Padahal mah ya sebenarnya kalau dari Tomboro sendiri kan sudah cukup ya kan. Tapi kenapa beliau ini masih merasa ilmu itu harus dicari walaupun sampai ke ujung dunia gitu loh. Oke, inilah Ustadz Haris dari mana nih? Riau apa Tomboro ini? Kita mau ganti ganti alamat apa pokoknya nanti nih? Riau apa Tomboro nih? Saya lahirnya di Pekanbaru, Riau. Tapi cuman ya orang tua kenal dakwah, jadi pindah ke Tomboro. Mencari suasana yang lebih baik lah ya. Iya, suasana Tomboro kan lebih baik. Ya gitulah. Jadi sebenarnya sekedar info nih, beliau ini sekarang lagi di posisinya di luar Indonesia gitu loh, di India tepatnya. Nah ini ya nggak lain gitu, ini bukan liburan, bukan apa, tapi semata-mata untuk menambah wawasan ilmu. Wah gokil sih ini ya kan, nggak ada orang mikir kayak gitu cuy. Nah sekarang kita ini kan pada kepo nih sebenarnya, apakah India itu juga sama seperti yang di film-film gitu, maksudnya memang betul-betul
orang-orangnya cantik-cantik gitu ya kan, orang-orangnya tuh ganteng-ganteng gitu. Nah, apakah seperti yang kita lihat di film-film gitu? Gimana itu coba? India kalau dilihat secara aslinya, yang saya lihat di sini nih berbeda lah. Jangan terlalu percaya dengan film-film. Jadi kalau film itu sebenarnya gimana? 100% bohong apa ya kadang bisa benar juga apa gimana gitu? Mana ya? Ya namanya film ya kan. Ya tempat-tempat yang bagus, yang jadi sesuai memang syuting lah ya. tinggal begitu namanya film. Betul. Tapi kalau aslinya ya tak terlalu bersih kadang. Tuntutan film jadinya ujung-ujungnya ya. Ya itu hanya film. Jangan percaya dengan film. Kalau mau ke India Seharusnya bisa kan? Kalau seandainya mau menampakkan apa adanya seharusnya bisa dong. Iya kan? ada tempat itu ada. Tapi kenyataannya di film pun jarang yang menampakkan memang budaya India seperti apa gitu di real life-nya gitu ya kali ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah India ini kan beda banget sama Indonesia nih. Kalau mau nanya dari segi makanannya tuh gimana coba kira-kira? Pasti kan perlu ada penyesuaian dulu, apalagi kalau awal-awal baru nyampe sana itu gimana untuk menyikapi hal tersebut tuh gimana coba? Awal-awal awal-awal ya Adaptasi dulu kali ya. Adaptasi dulu, dilihat ikannya apa ya. Kalau kita lihat cara pembuatannya ya ya dimakan, supaya kita mau dimakan Seperti channel-channel lain gitu ya. Seperti channel-channel lain kan banyak yang nge-report keadaan makanan India tuh wah banget gitu ya kan. ya. Intinya kalau makan yang dilihat pembuatan, langsung aja coba, Sejadi gitu pokoknya. langsung coba saya biasa. Jadi kalau dari segi rasa tuh nggak ada masalah sebenarnya. Rasa enak-enak, semuanya enak. Oh jadi masuk ya kalau lidah Indo ya. Masuk. Ya rata-rata kan gulai, roti, daging. Nasi ada nggak nasi gitu? Nasi ya nasi biryani. Waduh gila sih nasi biryani kalau di Indonesia tuh udah elit parah. Iya. Itu udah kayak nasi goreng lah di Indonesia itu. Biryani. Oh jadi saking pasarannya, jadi saking banyaknya jadi kak wah ini nasi biryani bosen gitu, mungkin gitu ya? Iya mungkin begitu. Orang sini mungkin. Kalau seperti ini ya akhir bulan. Iya makanan biasa lagi. Biasa lagi. Ya sama aja sih. Kalau lagi. Nah, maksudnya ini kan tadi kita ini kan kategorinya orang Indonesia yang datang ke negeri orang. Nah, terus ternyata di negara sendiri, khususnya di Temboro itu kan, ini kan antum ini kan maksudnya udah ya bisa dikatakan ustadz lah karena kan udah alumni gitu. Nah, maksudnya ketika belajar di luar, apakah hal tersebut bahasa kasar itu kayak masih dianggap? Apakah kita harus jadi santri baru lagi dari nol lagi apa gimana gitu? Ya kita ya di negeri orang, terus di sekolahnya orang juga ya harus jadi murid lagi di sini. Jadi dari nol lagi gitu ya? Iya jadi murid lagi, walaupun kita di Bisa ya, baru gitu udah. ya? Ya harus lah. Iya lah, namanya belajar ya masa gengsi gitu ya kan. Nah maksudnya kan ini belajar di luar, apakah ini tuh maksudnya apakah seperti pondok pada umumnya ya belajar ngaji, ya belajar kitab lagi, apakah ini hitungnya tuh kayak kuliah yang nanti ujungnya tuh ada gelarnya gitu? Secara di sini seperti kuliah. Kuliah biasa. Berarti ada gelar dong kalau sana nanti lulus itu? Ada kalau diurusnya urusannya panjang sih. Dan itu dianggap di Indonesia. Kalau kita harus dianggap nanti. Jadi dapat S1 kalau nggak salah. S1 ya, gila seperti ini. Santri tapi tiba-tiba S1 gitu Mas. Nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar umum kan. Sekolah umum paling mentok SD atau enggak SMP kali ya. Tapi tiba-tiba langsung S1 itu wah gila sih. Nah dari segi, maksudnya kan tadi kita udah cerita
suasananya ternyata nggak sesuai dengan real life yang ada di film. Terus makanannya ya intinya ya kalau mau makan ya harus jadi aja gitu, kok usah lihat prosesnya gitu ya kan. Nah maksudku kalau seandainya kita bayangkan nih, ada nggak karakteristik India tapi adanya di Indonesia gitu? Kalau seandainya wah ini India banget nih kalau kita ke Indonesia bagian itu gitu, ada nggak? Ini India daerah di Indonesia. ya dari Indonesia. Sekiranya orang tuh ke situ langsung wah ini India banget gitu. Kira-kira ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada nggak? Itu Beda lah. dari mananya tuh kok bisa sampai saking itu? Kok sama manusia? Yang membedakannya itu dari mananya coba? Masalah masih indah Indonesia. Oh dari segi alam ya. Masih indah Indonesia. Kalau dari segi terus ini masyarakatnya tetap nggak ada yang sama juga. India kan masyarakat popularitas terbanyak ya. Iya, agama lain lah. Jadi, Ya. agama lain terus popularitas banyak. Banyak orang yang tak punya rumah. Oh, Di jadi wisata banyak yang banyak tenda rumah yang ala kadarnya lah. Nah, nggak kayak seperti Indonesia. Oh, jadi sampai Indonesia pun kalau mau diciri-cirikan nggak ada gitu ya. Dan Nggak ada mirip gitu. banyak sampah juga di sini. Oh, gitu. Jadi nggak ada piala itu ya. Piagam kota terbersih itu nggak ada di luar sana. Adanya di Indonesia doang berarti. Kan ada di kota-kota. Kalau kota-kota besar di India biasanya bersih. Gitu. Tapi ketika udah masuk ke kampung-kampung gitu, udah mulai nggak ini ya. Udah banyak sapi lewat, sapi dengan jalan. Sapi di sana ya, ayamnya tuh sapi gitu. Sapi. Iya, jadi ayam yang lewat-lewat pinggir jalan tuh katanya sih sapi gitu. Jadi gila sih, nggak kebayang gedenya gimana gitu lewat-lewat. Tapi ngangkring di tengah jalan. Dan itu nggak ada yang ganggu ya kan. Nggak ada. Nah itu dia. Jadi makanya itu sebabnya kenapa sapi di sana murah kali ya. Dengar tuh gitu kan. Tapi Karena nggak boleh di sini. Kalau di India Utara ke atas nggak boleh dimakan. Malah nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ketika dia boleh dijual itu murah. Karena saking bertebarannya itu apa gimana gitu. Yang murah itu kerbau. Oh, Kerbaunya murah. malah kerbau ya. Di Indonesia kerbau tuh malah nggak ada ya. Jarang. 50.000. 50.000 itu berapa rupiah tuh? 50.000. 50.000 rupiah Satu ekor. 1 kilo. Oh 1 kilo. Kirain 1 ekor 50.000. Kalau rupiahnya 250 rupiah. Ih, kirain tadi 50.000 1 ekor ya auto makan enak terus setahun. Kalau sapi di India Selatan tuh banyak boleh dimakan sapi. Oh gitu. Harganya sama juga. Enggak tahu, saya belum pernah. Oh. Nah itu kan tadi makanan udah nih. Terus dari segi masyarakat udah. Nah dari segi cuaca ini gimana? Kan perubahan iklim dari Indonesia sama India itu kan pasti sangat berbeda gitu. Nah Iya. cara beradaptasinya gimana gitu? Kan 4 musim ya kan? Enggak sih, lebih ke 2 musim aja di sini. Tapi ada musim dinginnya itu ya? Iya, cuman musim dingin dan panas. Oh. Gugur itu biasa kayak kalau di Eropa tuh musim semi, musim gugur tuh kayak kalau di sini tuh seperti apa ya? Biasa lah kayak Indonesia, nggak lagi panas, lagi adem-adem. Kalau Indonesia kan hujan sama kemarau, musimnya itu doang gitu ya kan. Tapi kalau India sama-sama dua nih. Tapi bedanya yang satunya salju, yang satunya panas. Ya sama aja sebenarnya. Sama-sama tuh, ya kan turun-turun dari langit itu bedanya satu es, satu air gitu aja kan ya. Antara perpindahan musim tuh dia hujan biasanya. Oh hujan. Tapi itu nggak dianggap musim. Enggak. Panas ke dingin, hujan. Oh jadi transisinya gitu ya. Itu dia. Nah ini kalau seandainya udah baru datang tuh kaget. Pas sekali. Jadi persiapan gitu. Ketika dingin banget, waduh jaketnya belum beli gitu. Ada nggak? Kita beli jaket di Oh jadi pasar. belinya di sana berarti ya?
ada. Oh, kirain udah, maksudnya kan dari jauh-jauh hari udah dibawa dari Indonesia gitu. Enggak ya? Ada jaket-jaket bekas. Oh, Bekas-bekas. mumpung murah juga sih sebenarnya yang berbawa berat-berat ya kan ya. Mumpung Iya. murah, ya udah sih kenapa enggak ya? Rupiah, 200 rupiah. Mm-mm. Terus India ini kan oh ya kan kita anak muda lah pasti kan ya namanya jajan, ngemil kan pasti ya. Ya kan. Terus kalau dari segi kita pengen ngemil gitu Alfamaret gitu harganya tuh bersahabat nggak di kantong mahasiswa ini? Kalau jajan-jajan tuh kalau di dalam Nadua ini murah, Murah ya? murah-murah. Berarti kayak masih harga-harga Jawa gitu kali ya? Satu piring biryani kalau dalam Nadua Hmm. biasanya 20 rupiah, Berapa? 2? 20 Oh, rupiah. 20 rupiah. Murah sih itu kalau di Indonesia. Itu 4.000 berapa? Murah sih ya. Berarti kalau orang mau hidup di sana sebenarnya nggak perlu duit banyak ya sebenarnya. Ya, itu kalau dalam Nadua. Oh. Kalau udah di luar mahal biasanya. Oh gitu. Itu maksudnya dalam lingkup pesantrennya gitu ya? Iya. Jadi memang itu inisiatif pesantrennya murahkan makanan itu mah. Iya. Ya udah pesan terakhir deh, ini kayaknya udah videonya udah panjang banget. Maksudnya kan ini orang pengen ke India itu kan banyak, apalagi kan kategorinya ini kan luar negeri. Seberapa jauh antum ini merekomendasikan ke orang-orang? Terus apa pesan-pesannya kalau seandainya nanti ada orang yang pengen ke sana gitu? Sebagai penutup. Begitu. Kalau antum-antum itu ya sudah belajar di Temboro gitu ya, pesantren Temboro itu ya, kalau untuk kesini tuh tidak terlalu direkomendasikan. Oh gitu. Tapi kalau tetap bersikeras, Kenapa? kalau tetap bersikeras gimana dong? Iya, nggak apa-apa. Mungkin mau belajar bahasanya kan di sini. Oh iya benar. Di sini apa namanya? Kalau yang foreign belum bisa bahasa Urdu, dimaksud ke kelas bahasa Arab. Gitu. Oke. Jadi ya sehari-hari kita ketemu bahasa Arab dan bahasa Urdu. Dan itu yang dilatih sebenarnya. Itu kayaknya kebanyakan orang tuh itu sebenarnya yang dicari kalau seandainya orang ke India atau ke luar negeri gitu ya sebenarnya. Iya. Nggak terlalu mencari ilmu kan sebenarnya udah cukup gitu sebenarnya kalau di Indonesia ya. Cuma kan kita nggak tahu, orang kadang kan aku pengen di luar lagi lah gitu ya kan. Ya. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Kalau nonton film India masih pakai subtitle nggak? Terakhir nih. Masih. Nonton kalau lihat film dia biasanya masih. Ya, bisa. Enggak, kok bisa gitu kan, seharusnya udah bahasanya udah refleks banget dong kan hari-hari gitu. Ya emang film-film dia tuh emang pakai bahasa Urdu sih. Bahasa Urdu dan Hindi tuh beda. Oh beda. Bahasa Urdu tuh yang buat orang Islam punya. Bahasa Hindi orang-orang Hindu. Oh gitu. Jadi yang di film itu kebanyakan malah yang bahasa Urdu biasanya. Oh Urdu. Bukan yang bahasa India tadi itu ya? Iya. Karena film mereka kan dilihat sama orang Pakistan juga, orang Palembang. Iya, memang kebanyakan buat orang ya. Jadi kalau seandainya kita ke sana terus tujuannya aku pengen nanti kalau nonton India nggak usah pakai subtitle, berarti itu salah ya? Iya, kalau mau buat narjim jemaah tabligh boleh lah. Boleh ya. Karena memang orang yang keluar ke Indonesia nanti pun ya juga bahasanya ya yang kita pelajari sekarang ini kali ya. Oh gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, walaupun nggak jelas kadang. Iya. Apa? Ya nanti kalau seandainya upload jangan lupa di like, di share. Oke, terima kasih waktunya. Ustaz Haris dari Temboro kali ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan insya Allah dengan alumni yang lebih banyak cerita-cerita inspiratifnya. Dan ikutin terus channel ini. Kalau kalian suka bisa klik tombol like-nya. Jika kalian gak suka bisa klik tombol dislike-nya aja.
Jika kalian suka konten ini, bisa kalian subscribe, kalian share ke teman-teman kalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.